Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mukjizat tidur. Bayangkan tidurnya Rasul jadi mukjizat, ikhwan. Rasul itu bersabda tidak suka tidur setelah maghrib dan tidak suka bergadang setelah isya. Itu Nabi. Nabi melarang jangan tidur setelah maghrib, tapi jangan bergadang setelah isya. Artinya apa? Jangan bergadang setelah isya itu supaya apa? Supaya bisa bangun malam, kan gitu ya. Makanya Urwah bin Zubair itu kan keponakan Aisyah radhiyallahu anha, karena putra daripada Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, dan Asma saudari Aisyah radhiyallahu anha. Zubair ini bawa kawannya ke rumah Aisyah. Habis isya ngobrol, namanya anak muda, ngobrol. Aisyah datang dan mengatakan, "Ya Zubair, laisa hakadha ma fa'alun Nabi." Bukan seperti itu yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah ngobrol pada isya. Nabi itu tidak pernah ngobrol pada isya. Kecuali ada kepentingan, ya, seperti kajian gini. Kalau tidak ada kepentingan, langsung tidur. Boleh diuji oleh siapapun, ikhwan. Diuji siapapun. Mau ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, bisa diuji. Kualitas tidur setelah isya dengan kualitas tidur selepas jam 12 malam. Bisa kita uji. Siapa yang dokter di sini? Orang yang tidur pada isya dengan tidur jam 1 jam, itu kualitas tidur pada isya itu bisa menyehatkan badan. Dia bisa besoknya itu akan nasyid, semangat. Tapi kalau sudah jam 1, jam 2 tidur, walaupun 10 jam bangun itu masih loyo itu. Kan gitu ya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini mujizat Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sampai ke tidur loh. Pada isya tidur kalau nggak ada keperluan tidur. Kecuali ada manfaat dunia atau akhirat lain, kan itu. Ya Nabi SAW pernah juga telat tidur dan telat bangun, pernah sekali-kali. Tapi kita kan bukan sekali-kali, berkali-kali, itu bedanya. Nabi sekali-kali, kita berkali-kali, bertambah-tambah lagi, bukan berkurang-kurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi mengajarkan cara tidur. Saya tanya, tidurnya Nabi itu berapa kali dalam sehari? 3 kali. Rasul itu tidur 3 kali dalam sehari. Kalau kita makan yang 3 kali. Rasul tidur 3 kali. Rasul itu tidak pernah berbicara soal makan. Maksudnya makan itu kapan saja tidak dilarang. Cuman caranya Rasul jelaskan. Caranya makan kanan, baca basmalah 3 jari, itu saja kan. Tetapi kalau tidur, Nabi SAW contohkan. Pertama, tidur ba'da isya sampai separuh malam atau 2/3 malam, sebagaimana disebutkan dalam surah Muzammil. Bisa separuh malam kemudian bangun, ataupun 2/3 malam kemudian 1/3 malam akhir bangun. Kemudian Rasul menghabiskan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Kemudian ketika azan pertama sebelum azan subuh, maka Rasulullah SAW istirahat. Disitulah Nabi SAW sekitar 15-20 menit Rasul tidur lagi. Ustaz, kalau saya ingin niru Nabi, 15 menit, 20 menit sebelum subuh saya tidur, 14 lah subuh saya, katanya. Iya, tidurnya gimana caranya? Nabi itu tidur bukan kayak antum terlentang begitu. Rasul tidur ke lambung kanan, kemudian dijadikan ininya bantal begini, miring ke lambung kanan. Karena kalau tidur miring ke lambung kanan tidak akan khusyuk tidurnya. Pasti mudah terkejut. Sehingga akan terbangunkan dengan suara azan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW tidur sebelum zuhur yang disebut dengan kailulah namanya. Tidur kailulah itu tidak lama, bisa 10 menit, bisa 15 menit paling lama. Tidur kailulah namanya. Dan ini keajaiban menurut ilmu kesehatan. Bahkan yang meneliti ini orang barat. Orang yang biasa tidur kailulah sebelum subuh, sebelum zuhur, walaupun hanya 10-15 menit, maka akan disehatkan jantungnya. Tidak akan mudah stroke. Ya, ini penelitian barat.
Tapi bagi kita, walaupun Barat tidak meneliti, anggaplah tidak ada penelitian Barat bahwa orang yang kailulah itu bisa menyehatkan jantung gitu ya. Tetap kita katakan bahwa tidur Nabi itu mukjizat. Pasti ada kesehatan di situ. Apalagi setelah diteliti Barat gitu ya, makin lagi gitu ya. Terkadang Barat itu hanya meneliti saja kan. Contoh umpamanya air yang dibacakan Al-Quran diteliti Jepang, rupanya bisa jadi detox ya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kalau orang ingin lembut hatinya, maka sukalah bangun tengah malam. Minimalnya jangan telat bangun. Dan dalam Islam setelat-telatnya bangun 20 menit sebelum azan subuh, itu paling telat itu.